Haris Setianto itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama namanya Haris Setianto, alamat Tangerang. Itu Marcel, pemilik akun Marcel yang rambut merah itu. Kemudian jagongan sama saya di Polres Blitar malam itu hari Rabu tanggal 20 Juli. Dia menyatakan bahwa dia tidak tinggal di sebagaimana di alamat KTP, tetapi tinggal bersama istrinya di Bandung karena dia menikah setahun yang lalu. Ceritanya gitu ini. Dia mengaku sendiri pada saat jagongan dengan saya. Intinya nanti bagaimanapun semua warga negara tanpa kecuali harus taat hukum, harus tertib hukum, hukum untuk kedamaian semuanya. Maka siapapun yang melanggar hukum ini harus harus mempertanggungjawabkan secara hukum, baik pidana, bahkan mungkin ada perdatanya. Nanti akan kita lakukan kalau memang ada perdatanya. Begitu ya, kawan-kawan. 5 akun YouTube yang di situ menuduh saya, nanti akan saya laporkan dan ini juga sedang saya siapkan. Dan terkhusus untuk si Haris Setianto itu nanti akan ada laporannya. Untuk waktunya akan saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Gitu. Haris Setianto itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama namanya Haris Setianto, alamat Tangerang. Itu Marcel, pemilik akun Marcel yang rambut merah itu. Kemudian jagongan sama saya di Polres Blitar malam itu hari Rabu tanggal 20 Juli. Dia menyatakan bahwa dia tidak tinggal di sebagaimana di alamat KTP, tetapi tinggal bersama istrinya di Bandung karena dia menikah setahun yang lalu. Ceritanya gitu nih. Dia mengaku sendiri pada saat jagongan dengan saya. Intinya nanti bagaimanapun semua warga negara tanpa kecuali harus taat hukum, harus tertib hukum, hukum untuk kedamaian semuanya. Maka siapapun yang melanggar hukum ini harus mempertanggungjawabkan secara hukum, baik pidana, bahkan mungkin ada perdatanya. Nanti akan kita lakukan kalau memang ada perdatanya. Begitu ya, kawan-kawan. Ada bukti melakukan suatu tindak pidana, tapi dia tetap berhak menunjuk pengacara untuk pembelaan diri. Dalam perkara pidana, demi kepastian hukum, benar-benar sistem pembuktian. Gus Samsudin sebut pesulap merah dalam posisi bahaya, usai menjalani pemeriksaan, dan dicecar 37 pertanyaan selama 5-6 jam. Gus Samsudin keluar dari gedung di Treskrimsus Polda Jatim pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Gus Samsudin, Supriyarno, menyebutkan bahwa terlapor yakni Marcel Radival alias pesulap merah dalam posisi bahaya. Ada suatu pertanyaan di mana terlapor sebenarnya dalam posisi bahaya ini. Karena Gus Samsudin ini sudah menyampaikan kitab-kitab yang diajarkan kepada santrinya, kata Supriyarno kepada wartawan di depan di Treskrimsus Polda Jatim, Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Supriyarno menyebut jika kitab-kitab yang diterapkan kepada santrinya sudah termasuk dalam metode pengobatannya, seperti Al-Quran dan kitab lainnya seperti yang sudah disampaikan. Itu tidak ada pertentangan dengan agama tertentu, terutama agama Islam, karena tidak ada pertentangan, maka ini saya kira terlapor dalam posisi bahaya. Karena sudah ada semacam bentuk coba untuk pembuktian soal seperti itu, dan yang dipraktekkan ada di Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, jelasnya. Lantas, apa maksud bahaya yang disebutkan kuasa hukum Gus Samsudin? Kan masa doa-doa begini harus dibuktikan. Kira-kira begitu ucapnya. Supriyarno tidak banyak menyampaikan tanggapan tentang sikap pesulap merah yang cenderung santai. Sebab, menurutnya, itu adalah hak dari Marcel untuk tidak mengakui. Boleh saja, terlapor kan punya hak untuk bisa mengelak, tidak mengakui, itu haknya terlapor. Nanti pasti ada telaah tersendiri di tingkat proses hukum. Gus Samsudin menilai Marcel Radival atau pesulap merah, tidak memiliki itikat baik sehingga dirinya terpaksa mempolisikan yang bersangkutan. Kesimpulan itu dia ambil setelah upayanya mendapatkan tabayun. Penjelasan, tidak direspons oleh pesulap merah. Jadi,
Pertama ketika beliau datang ke tempat saya, Padepokan Nurzat Sejati, tetapi tidak mau masuk, kata Gus Samsudin saat di Mapolda Jatim, Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Tujuan Gus Samsudin mengajak masuk ke padepokannya untuk mendapatkan tabayun. Semua hal yang bersifat tabayun, saya berusaha agar beliau mengklarifikasi apa yang pesulap merah sampaikan, tuturnya. Gus Samsudin lantas balik mengunjungi pesulap merah ke Jakarta, tetapi tidak ditemui. Saya ke Jakarta untuk mengunjungi pesulap merah, tetapi, pas saya telepon, nomornya tidak aktif. Padahal niatnya meminta dia, pesulap merah, untuk klarifikasi, tetapi tidak ada iktikat baik. Saya pulang dengan rasa kecewa, ujarnya. Setelah pulang dari Jakarta, Gus Samsudin memutuskan untuk melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Ini sudah menimbulkan kerusuhan dan kerusakan, bahkan ancaman-ancaman. Akhirnya saya putuskan melaporkan ke Polda Jatim, katanya. Maka dari itu, dari kejadian ini, bisa dibuat pembelajaran masyarakat agar tidak menuduh orang tanpa adanya bukti. Ini pembelajaran kepada masyarakat agar ketika menyampaikan sesuai faktanya, jangan asumsi dan suuzon, ucap Gus Samsudin. Perseteruan keduanya berawal saat pesulap merah menuduh pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin merupakan trik sulap. Hal itu diutarakan lewat unggahan video di YouTube milik pesulap merah. Merasa tidak terima dengan hal itu, Gus Samsudin akhirnya melaporkan pesulap merah. Saya bilang jahat itu. Ditanya orang, itu kan setting. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Radival atau pesulap merah dibantu oleh pengacara-pengacara kondang. Kini Gus Samsudin merasa ketar-ketir. Mari kita tunggu bersama-sama proses selanjutnya yang tengah berlangsung. Ya gaib, ya gaib, ya gaib. Wahai penunggu pohon keramat ini, aku serahkan Marcel Radival. Dia sudah menginjak-injak harga diri dukun. Wahai gaib, bantu aku ya gaib. Ya gaib, kuserahkan Marcel Radival kepada gaib penunggu tempat keramat. Ya gaib, ya gaib, ya gaib. Wahai gaib, para penunggu makam keramat, saya Abah Rahman menyampaikan kepada kalian, ada makhluk bernama Marcel Radival. Dia mengolok-olok dukun, merendahkan dukun. Ku serahkan kepada kalian gaib di makam keramat. Gaib di makam keramat, gaib di makam keramat. Ku serahkan makhluk ini kepada kalian. Ya gaib, ya gaib, ya gaib.